semakin Anies ditekan, akan semakin mendapatkan elektabilitas yang tinggi di tengah-tengah rakyat. Walaupun dia tidak mendapatkan elektabilitas di tengah-tengah survei, semakin Anies ditekan, rakyat semakin berjibaku mendukung dia. Lihatlah sekarang ini, semakin tidak tertahankan dukungan rakyat kepada Anies. Dengan cara apapun dilakukan, orang-orang yang ketakutan kalau Anies nanti jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Dan semoga kita mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, bakal calon presiden yang didukung dan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS, Anies Baswedan, melakukan safari politik ke Provinsi Lampung. Anies mendapat sambutan hangat seperti melakukan kunjungan ke daerah-daerah lain di Republik Indonesia selama ini. Antusias rakyat tampak sekali mulai semenjak Anies tiba di bandara sampai ke tengah-tengah masyarakat, dan tidak dapat dibendung masa berjubel menyambut kedatangan Anies. Dari perjalanan Anies ke Provinsi Lampung ini, ada satu hal yang memperlihatkan bahwa bangsa ini tampaknya masih dalam taraf belajar berdemokrasi. Dan demokrasi tampaknya hanya baru dalam ucapan, belum lagi dalam penerapan. Sehingga dapat dilihat sekarang bahwa kita di negeri ini masih cenderung lain kata dengan perbuatan. Kita melihat para elit kita selama ini, para pemimpin kita selama ini selalu bicara tentang pentingnya demokrasi. Tetapi ketika demokrasi itu diterapkan, mereka rasa akan merugikan mereka. Mereka rasa akan membuat mereka ada persaingan di dalam berdemokrasi. Tampaknya mereka belum siap. Di dalam kata-kata selalu mengatakan perlu demokrasi, hilangkan intoleran. Tetapi dalam kenyataannya yang menyebut perlu demokrasi dan jauhkan intoleran itu dia yang tidak demokrasi dan dia yang tidak toleran. Kenapa demikian? Ketika Anies Baswedan dianggap lawan berat karena dia sangat dicintai oleh rakyat, karena dia sangat didukung oleh rakyat sekarang ini, maka bermacam cara yang tidak sehat yang dilakukan untuk menghambatnya, untuk menghadangnya. Tampak kemana-mana Anies pergi, bertebaran di sana spanduk-spanduk penolakan yang tidak mencerminkan demokrasi. Kita baca sebuah berita tentang hal ini.
Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Anies Baswedan datang ke Lampung, spanduk tolak capres intoleran bertebaran. Berita ini hari Minggu 26 Februari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Bakal calon Presiden Anies Baswedan datang ke Provinsi Lampung untuk melakukan safari politik Sabtu 25 Februari 2023. Sejumlah titik yang didatangi Anies di Lampung diantaranya ke Pasar Natar, Waihui, Lampung Selatan dan juga ke Lampung Tengah. Saat Anies Baswedan mengunjungi Pasar Natar, Lampung Selatan Sabtu 25 Februari 2023 disambut meriah oleh para pedagang dan pengunjung Pasar Natar. Selain disambut antusias para relawan dan masyarakat, kedatangan Anies Baswedan ke Lampung juga disambut banner dan spanduk berisi penolakan. Dari penelusuran lampungpro.co, jaringan suara.com, di sepanjang jalan lintas Sumatera Jalinsum Natar terpampang sejumlah banner penolakan kedatangan Anies Baswedan di sejumlah titik. Dari pantauan, banner tersebut bertuliskan penolakan Anies Baswedan yang dianggap presiden yang didukung kelompok intoleran. Waspada, tolak presiden yang didukung kelompok intoleran. Tolak capres intoleran. Tolak capres penipu. Demikian tulisan di spanduk itu. Jadi sahabat, dengan ini tampak sekali bagaimana spanduk ini jelas-jelas memukakan isu penghambatan terhadap Anies di dalam berdemokrasi. Jadi di sini kelihatan bahwa belum siap lagi kita berdemokrasi. Sehingga berbagai isu dikemukakan. Isu tentang intoleran. Kalau Anies tidak toleran, pendukungnya tentu ketika tokoh-tokoh lain datang ke masyarakat, tentu dibuatnya pula isu macam-macam. Ini tidak ada. Kita lanjutkan membaca berita ini. Warga sekitaran Branti Natar bernama Parianto, 42 tahun, mengatakan banner tersebut sudah terpasang sejak Jumat 24 Februari 2003 malam. Namun warga tidak mengetahui siapa yang memasang banner yang dianggap ujaran kebencian itu. Ini rakyat mengatakan banner ini adalah semacam ujaran kebencian. Siapa yang selama ini selalu menggambar-gambarkan ujaran kebencian, tolak ujaran kebencian. Sekarang ternyata pembenci Anies yang membuat ujaran kebencian. Ini Allah memperlihatkan ke permukaan. Sekarang ini tidak main-main kelihatannya. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang lain kata dengan perbuatannya, yang selalu menyembunyikan keburukannya, Allah bongkar. Contohnya, Allah membongkar kasus Sambo. Allah membongkar kasus pejabat pajak. Sudah ada dari semalam, tapi tidak tahu itu siapa yang pasang. Mungkin bisa jadi kelompok pembencinya Anies Baswedan, kata Parianto saat ditemui lampungpro.co. Jadi sahabat BN, rakyat sekarang ini tampaknya perlu mencontohkan demokrasi kepada orang-orang yang selama ini bicara tentang demokrasi, tetapi tidak demokratis. Terpaksa rakyat sekarang ini lagi yang mencerminkan kepada mereka bahwa kalau kita memang demokrasi, kita harus bisa mempersilakan semua orang berkontestasi tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melawan pesaingnya, untuk melawan lawan-lawan politiknya dengan cara yang tidak demokrasi. Jadi kalau demikian, yakinlah semakin Anies ditekan, akan semakin dia mendapatkan elektabilitas yang tinggi di tengah-tengah rakyat. Walaupun dia
tidak mendapatkan elektabilitas di tengah-tengah survei. Semakin Anies ditekan, rakyat semakin berjibaku mendukung dia. Lihatlah sekarang ini, semakin tidak tertahankan dukungan rakyat kepada Anies. Dengan cara apapun dilakukan, orang-orang yang ketakutan kalau Anies nanti jadi presiden. Orang yang ketakutan Anies jadi presiden tampaknya orang yang punya banyak kekeliruan, orang yang punya banyak beban mental kesalahan, orang yang punya banyak rahasia-rahasia kebobrokan tersembunyi padanya. Itu saja orang yang takut Anies menjadi presiden. Tetapi rakyat yang menginginkan kesejahteraan, rakyat yang menginginkan perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara ini, mendukung Anies jadi presiden. Mendukung. Sebab rakyat tidak ingin hidup dalam ekonomi yang lemah. Rakyat tidak ingin hidup di dalam hingar-bingar berbagai macam kekisruan di negara ini. Rakyat ingin hidup dalam ketenangan. Tenang di dalam mencari makan. Tenang di dalam berusaha. Tenang di dalam beraktivitas. Tenang di dalam bermasyarakat. Rakyat sudah sangat lelah oleh berbagai kekisruan. Rakyat sudah lelah oleh berbagai ketidakstabilan harga, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.